Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi matematika SMP kelas 9, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Kenapa disebut bangun ruang sisi lengkung? Karena ada bagian dari sisi bangun ruang yang melengkung. Yang termasuk bangun ruang sisi lengkung, diantaranya ada tabung, kerucut, dan bola. Namun yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini hanya tabung. Di sini ada gambar tabung dan ada juga gambar jaring-jaring tabung. Silahkan kalian amati. Di sini ada bidang berbentuk lingkaran, ada 2 buah bidang, dan ada juga bidang berbentuk persegi panjang. Bangun ruang yang dibatasi oleh bidang alas dan bidang atas berbentuk lingkaran yang kongruen, serta dibatasi oleh sebuah bidang tegak, ini disebut tabung. Jadi bangun ruang yang dibatasi bidang alas dan bidang atas berbentuk lingkaran yang kongruen, serta dibatasi sebuah bidang tegak disebut tabung. Bidang alas biasa disebut dengan alas tabung. Bidang tegak berupa bidang lengkung berbentuk persegi panjang, biasa disebut dengan selimut tabung. Bidang atas biasa disebut dengan tutup tabung. Tadi sudah disebutkan ada bidang alas, bidang atas, bidang tegak. Selain itu ada juga tinggi tabung. Ini tinggi tabung. Tinggi tabung merupakan jarak antara titik pusat bidang alas dan titik pusat bidang atas. Kemudian ada juga jari-jari. Jari-jari merupakan jarak dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari. Ada kaleng biskuit, kaleng susu, kaleng minuman, kaleng cat, gelas, pipa, dan masih banyak yang lainnya. Di sini yang membedakan ada jenis tabung tertutup dan ada juga jenis tabung terbuka. Sekarang kita lanjut ke menghitung luas tabung. Tadi sudah disebutkan, alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran yang kongruen. Sehingga luas alas tabung sama dengan luas tutup tabung sama dengan luas daerah lingkaran. Tentu kalian masih ingat, luas daerah lingkaran itu pi r pangkat 2. Selanjutnya ada selimut tabung. Luas selimut tabung sama dengan luas daerah persegi panjang. Nah, luas daerah persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Sedangkan panjangnya ini sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran ada yang masih ingat? 2 dikali V dikali R. Jadi panjangnya 2VR dan lebarnya T. Sehingga luas selimut tabung dirumuskan 2VRT atau 2 dikali V dikali R dikali T. Selain luas selimut tabung, ada juga luas permukaan tabung. Nah, seluruh permukaan tabung. Jadi luas permukaan tabung itu kita tinggal menjumlahkan luas alas ditambah luas selimut
ditambah luas tutup. Sehingga diperoleh luas permukaan tabung itu 2VR dikali R tambah T. Sekarang kita lanjut ke volume tabung. Tabung merupakan prisma tegak yang bidang alas dan bidang atasnya berbentuk lingkaran yang kongruen. Sehingga untuk menentukan volume tabung, kita dapat menggunakan volume prisma. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada prisma tegak segi 4, prisma tegak segi 6, prisma tegak segi 8. Nah, semakin banyak jumlah rusuk pada bidang alas dan bidang atas prisma, maka bidang alas dan bidang atas prisma akan mendekati bentuk lingkaran. Sehingga untuk memperoleh bentuk lingkaran pada bidang alas dan bidang atas prisma dilakukan dengan memperbanyak rusuk. Nah, ini semakin banyak rusuknya sampai tak terhingga. Jadi rumus tabung dapat diturunkan dari rumus prisma, dari rumus volume prisma. Nah, di sini ditulis volume tabung sama dengan volume prisma tegak. Volume prisma itu luas alas dikali tinggi. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, jadi luas lingkaran dikali tinggi. Dan luas lingkaran itu PR pangkat 2. T-nya tingginya T. Jadi volume tabung VR pangkat 2 T. Untuk lebih memahami mengenai luas dan volume tabung, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal, sebuah kaleng cat berbentuk tabung memiliki panjang jari-jari 7 cm dan tingginya 28 cm. Hitunglah luas selimut tabung, luas permukaan tabung tanpa tutup, dan volume tabung kaleng cat tersebut. Nah, jika digambar, di sini ada panjang jari-jarinya 7 cm dan tingginya 28 cm. Yang diketahui tadi panjang jari-jari 7 cm dan tingginya 28 cm. Sedangkan yang ditanyakan, kita bahas satu-satu, yaitu luas selimut tabung. Nah, untuk luas selimut tabung, kita singkat menjadi LST, supaya tidak terlalu panjang. Karena yang dicari luas selimut tabung, maka ini tutup tabung dan alas tabung tidak dihitung. Nah, mungkin ada yang masih ingat rumus luas selimut tabung apa? Nah, sama aja kan tadi dengan luas daerah persegi panjang. Yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 2PR, lebarnya T. Jadi luas selimut tabung itu 2 dikali V dikali R dikali T. Untuk 2-nya tetap 2. Nah, untuk Pi, mungkin masih ingat nilainya itu ada 22/7 dan ada 3,14. Karena di sini habis dibagi 7 atau ada unsur kelipatan 7, maka Pi-nya kita gunakan 22/7 dikali panjang jari-jarinya 7 cm dikali lagi tingginya 28 cm.
Nah, sini kita sederhanakan. 7 dibagi 7 hasilnya 1. 2 dikali 22 itu 44. 44 dikali 1, 44. 44 dikali 28 hasilnya, silakan dihitung dulu. Nah, 44 dikali 28 hasilnya 1232. Sentimeter dikali sentimeter, sentimeter pangkat 2. Jadi luas selimut tabungnya 1232 cm persegi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu luas permukaan tabung. Nah, untuk luas permukaan tabung, sama seperti tadi, supaya tidak terlalu panjang, disingkat jadi LPT. Luas permukaan tabung, rumusnya itu 2 dikali V dikali R dikali R ditambah T. 2-nya tetap, V-nya 22 per 7, R-nya 7 cm, ini juga sama, 7 cm, ditambah tingginya 28 cm. Nah, 7 dibagi 7, 1. 2 kali 22, 44. 44 kali 1, 44 cm, dikali 7 cm ditambah 28 cm, 35 cm. Nah, coba hitung 44 dikali 35 berapa? 44 dikali 35 itu hasilnya 1540 cm dikali cm, cm pangkat 2. Jadi luas permukaan tabungnya 1540 cm persegi. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini yang ditanyakan luas permukaan tabung tanpa tutup. Disingkat seperti ini. Jadi luas permukaan tabung tanpa tutup itu, nah ingat, tanpa tutup berarti ini tutupnya tidak ada. Berarti kita hanya menjumlahkan luas alas, berarti Pi R pangkat 2 ditambah luas selimut, ini 2 V R T. Nah, V-nya itu 22 per 7 dikali 7 cm dikali 7 cm ditambah 2 dikali 22 per 7 dikali 7 cm dikali tingginya 28 cm. 7 dibagi 7, 1. 22 kali 1, 22. 22 dikali 7, 154. Centimeter dikali centimeter, centimeter pangkat 2. Kemudian ditambah 7 bagi 7, 1. 22 dikali 22, 44. 44 dikali 1, 44. 44 dikali 28 hasilnya 1232 cm kali cm, cm pangkat
Kemudian dijumlahkan. Ini hasilnya 1386 cm persegi. Jadi hasilnya luas permukaan tabung tanpa tutup itu 1386 cm persegi. Nah, atau bisa juga dengan cara lain. Luas permukaan tabung tanpa tutup itu sama dengan luas permukaan tabung dikurangi luas tutupnya. Nah, tadi sudah dihitung luas permukaan tabung itu 1540 cm persegi. Dikurangi luas tutupnya. Nah, karena alas dan tutupnya itu sama, kita ambil yang ini aja. Luas tutupnya itu 154 cm persegi. 1540 cm persegi dikurangi 154 cm persegi hasilnya 1386 cm persegi. Nah, hasilnya sama saja, terserah. Hanya kalau ini berarti, ini kan tadi sudah dihitung jadi langsung, ini juga sama, sudah dihitung jadi langsung. Tapi kalau belum dihitung maka ini harus dihitung terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang yang ditanyakan volume tabung. Disingkat menjadi VT. Volume tabung itu V R pangkat 2 T. V-nya 22/7 dikali jari-jarinya 7 cm dikali 7 cm dikali tingginya 28 cm. 7 dibagi 7, 1. 22 dikali 1, 22. 22 dikali 7, 154. 154 dikali 28 hasilnya. Ada yang sudah? Hasilnya itu 4312 cm kali cm, cm persegi, cm persegi dikali cm jadi cm pangkat 3 atau kubik. Nah, jadi volume tabungnya 4312 cm kubik. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.